Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan semuanya, karena rekaman video ini dibuat dalam keadaan siang. Dan saya Diki Saifur Rahman, di samping saya ada seorang Ustadz Muslih. Ustadz Muslih? Ya. Betul ya? Dan insya Allah kita akan berdiskusi, sebenarnya lebih tepatnya ngobrol santai, karena kalau diskusi memang cukup berat dan harusnya banyak orang yang terlibat dalam diskursus. Jadi kita ngobrol saja. Dan apa yang akan kita obrolkan? Yang akan kita obrolkan yaitu tentang filsafat dalam Islam. Nah, filsafat ini saya kira menjadi hal yang bagi sebagian orang bisa dibilang cukup menakutkan, Ustaz. Karena di dalam terminologi umat muslim ada yang sebagiannya tidak terbiasa dengan kata-kata filsafat ya, apalagi kita kalau misalkan ada pembicaraan dari orang-orang bahwa filsafat itu agaknya anti agama, kadang-kadang dipahami seperti itu dan katanya menyesatkan. Saya kira sebagai muslim kita harus ada tradisi tabayun, harus ada tradisi memperjelas sesuatu, memperjelas perkara. Dan dalam konteks itulah saya kira ngobrol-ngobrol santai ini akan membahas cukup, menurut saya tidak mendalam tetapi cukup informatif untuk kita memahami tentang filsafat. Begini ya Ustaz, kita mulai dari definisi dulu. Nah, dari definisi, dari pengertian lah istilah mudahnya tentang filsafat ini. Mungkin ada banyak varian definisi, tetapi kira-kira menurut Ustaz filsafat itu maknanya apa sih yang dapat kita pahami? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, menarik sekali sebenarnya kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai filsafat gitu ya di tengah pandemi ini ya. COVID. Nah, mungkin ini sebagai momentum kita untuk mengasah pikiran kita, akal kita, merenung kembali gitu kan. Karena filsafat itu adalah berpikir radikal gitu ya, berpikir sampai akar-akarnya ya. Jadi berpikir sampai akar-akarnya dalam menilai atau melihat sesuatu. Nah, kemudian mulai tadi Kang Diki bertanya atau meminta saya untuk menyampaikan definisi dulu ya, definisi ya, dan banyak perspektif. Memang definisi itu kan tergantung perspektif juga, walaupun dalam logika itu juga ada ada bagannya, ada rumusnya dalam kita mendefinisikan segala sesuatu. Nah, filsafat ini kalau kita lihat secara definisi mungkin sudah hal yang lumrah ya bagi yang pernah S1 ya. Mungkin dulu pernah belajar filsafat ilmu gitu ya. Berasal dari kata philos dan sophos, itu berasal dari bahasa Yunani. Philos artinya yang mencintai atau pecinta, sedangkan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi berbicara tentang filsafat itu ya berbicara tentang mencintai kebijaksanaan. Dan yang pertama kali dalam satu versi sejarah mengatakan bahwa yang pertama kali menamakan dirinya sebagai seorang filsuf itu ya Socrates. Menamakan dirinya sebagai muhibbul hikmah, pecinta kebijaksanaan. Dan ada juga satu perspektif lagi yang pertama kali mengatakan diri sebagai filsuf itulah Pythagoras. Nah, bagaimana? Dirinya sebagai filosof. Ya, sebagai filosof. Filosof dalam ini mungkin kalau bagi sebagian orang sekarang kalau filosof itu kayak gaya gitu ya. Iya. Kayak trennya gaya saya ini filosof. Wah, kayak gaya dia sok filosof gitu. Seolah-olah filsafat itu suatu gelar, kemudian ketika orang menyebutnya diri filsuf itu kayak gaya gitu. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Socrates menamakan dirinya sebagai filsuf, saya mencintai kebijaksanaan saja. Nah, saya pencinta, saya suka dengan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan itu setiap orang bisa jadi filosof. Iya, mencintai hikmah, kebijaksanaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Dimulai dari mana? Nah, dimulai dari Socrates memang. Ketika Socrates ini memang mengkritik para kaum sofis sebelumnya. yang mana mereka dalam cara berpikir itu
ngawur lah, atau tidak sistematis gitu, atau suka mengklaim sesuatu, menjudge sesuatu tanpa melihatnya secara umum, tapi parsial sekali dalam melihat sesuatu. Nah makanya cara yang dilakukan oleh Socrates dulu ketika berfilsafat, cara dia mencintai kebijaksanaan itu adalah berkeliling ke pasar, bertanya tentang apa itu keadilan. Misalnya ke penjual garam, nanya apa keadilan menurut Anda? Nah, keadilan itu bagi saya adalah ketika seimbang antara satu dengan yang lainnya, gitu. Ada satu lagi, apa keadilan bagi Anda? Tanya misalnya ke tukang jual ikan, apa keadilan bagi Anda? Oh, keadilan bagi saya adalah keadilan bagi saya ketika sesuatu itu diletakkan sesuai porsinya. Ternyata beragam jawaban, dan dari situlah yang dipikirkan oleh siapa namanya, Socrates, di pasar, di tempat di tempat ibadah dan sebagainya, dan dia kumpulkan. Ternyata jawaban ini tidak sama semuanya, padahal malah beragam. Tergantung siapa yang menjawabnya, perspektif yang dipakai. Dan dari sanalah dia berpikir bahwa padahal akal manusia ini sama, rambut sama hitam, tapi kok cara menjawab satu pertanyaan itu kok beda-beda. Nah akhirnya Socrates punya kesimpulan bahwa ternyata sesuatu itu memang harus dilihat dari perspektif masing-masing. Nah dari situlah dalam filsafat Islam dikenalilah filsafat yang semacam Socrates ini dengan filsafat Masya'i atau al-hikmah al-masyaiyah, yaitu filsafat yang didapat dari Masya'i. Masya'i artinya ya jalan-jalan. Jadi filsafatnya Socrates jalan-jalan gitu, jalan-jalan mencari kebenaran seperti itu. Nah kemudian ada satu lagi perumpamaan filsafat, kalau nggak salah nih antara Plato dan Socrates, saya agak lupa juga ya. Itu ditanya, ada orang buta, jadi sebuah perumpamaan ya. Ada orang buta ditanya tentang bagaimana bentuk gajah. Beberapa orang buta, dia ada yang megang ekornya, oh bentuknya bulat lonjong seperti ular. Ada yang memegang punggungnya, oh tebal gede. Nah jadi melihat dari satu sudut pandang. Jadi kalau kita melihat dari satu sudut pandang, maka akan terjadi seperti itu, orang akan banyak sekali perspektif. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang filsafat, kita akan melihat sesuatu itu dari berbagai macam aspek. Kalau misalnya sapi kita lihat dari samping, pegang dari samping pasti akan berbeda, dari depan, dari belakang. Itu filsafat. Mengajarkan kita lebih bijak sebenarnya. Mengajarkan kita lebih bijak dalam menilai sesuatu apapun. Maka tadi disebutkan ilmu tentang kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Jadi sebenarnya bisa mempermudah orang memahami filsafat dengan definisi itu ya sebenarnya. Walaupun mungkin dalam tradisi akademis orang bisa berbagai macam tentang definisi filsafat ini rumit. Tapi dengan tadi mendeklarasikan diri sebagai muhibbul hikmah, filosof, artinya pecinta hikmah, saya kira umat muslim akan lebih mudah menangkap gitu. Pemahaman tentang filsafat itu adalah tentang kebijaksanaan, hikmah gitu. Nah begini Ustaz, itu mulai dari pemahaman, dari pengertian. Sekarang kita masuk ke dalam historis, sejarah. Karena histori filsafat di barat tentunya ada cerita sendiri gitu, berbeda dengan histori filsafat di Islam. Kalau zaman Yunani tadi kan prasejarah, malah bukan prasejarah, maaf, pra-Masehi, sebelum zaman Masehi, artinya jauh sekali sebelum zaman Islam. Begitu. Sekarang kita sebagai umat muslim, kita perlu tahu juga nampaknya sejarah, bukan kemunculan mungkin ya, lebih tepatnya perkembangan. Karena kalau misalkan ditanya kemunculan filsafat Islam, saya kira menjadi jawaban yang filosofis juga, karena Islam itu kan kalau kita bicara agama bukan pas zaman Nabi. Islam itu kan agama semenjak zaman Nabi Adam misalkan ya gitu. Maka lebih rumit lagi menjawab itu. Saya tanyakan adalah perkembangan filsafat, tradisi filsafat dalam agama Islam itu bisa diceritakan gak sih? Oke, jadi pertama kita mulai dari Yunani ya. Jadi perlu juga kita klarifikasi sejarah.
Kalau memang dulu di kuliah kita pasti seolah-olah filsafat itu dari Yunani gitu kan, muncul Yunani ya. Tapi tidak bisa kita salahkan dan bisa kita benarkan. Kenapa? Karena data yang sampai kepada kita memang seperti itu. Karena secara tertulis memang filsafat ya berasal dari Yunani secara tertulisnya. Tapi kalau kita kaji lagi penelitian para sejarawan gitu ya tentang filsafat, ternyata filsafat itu munculnya di Alexandria, Mesir. Bahkan filsafat itu mulai dari timur baru ke barat. Ya, enggak, timur ya, maksudnya ke Cina, ke Arab dan sebagainya. Kenapa? Ini bisa diindikasi juga dari istilah filsafat yang digunakan oleh beberapa filsuf tertentu seperti Suhrawardi. Dia mengatakan al-hikmah al-masyriqiyah, yaitu kebijaksanaan yang dari timur. Kemudian Ibnu Sina istilahnya ada mantikul isyraqiyin, yaitu logika orang-orang timur gitu. Menunjukkan bahwa sebenarnya pencerahan itu yang memang dari timur. Matahari memang terbitnya dari timur dan tenggelamnya di barat. Nah, kalau kita baca sejarah, ada beberapa sejarah, misalnya kita baca dari karya Harold Hatitus. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Yunani itu dulu belajar di Alexandria yang sekarang kita kenal dengan Al-Iskandariyah, yaitu yang ada di Mesir ya, di negara Mesir gitu. Nah, orang-orang Yunani belajar di sana. Cuma yang kita tahu dan data yang sampai kepada kita itu dari Yunani, memang sebelum Yunani, dan dunia ini kan sudah berapa ratus tahun umurnya, mungkin kita nggak tahu ya. Udah tua banget sebenarnya dunia ini. Kita kan dihitung 2020 itu dihitung dari satu Masih itu dari lahirnya Nabi Isa, itu Isa Al-Masih. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana munculnya filsafat di Islam? Sebenarnya kalau munculnya secara de jure ya, de jure itu maksudnya secara apa? Kan ada de facto dan ada jure. De jure itu secara tertulis ya, filsafat itu. Formalnya atau secara formalnya itu ya memang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada saat kekhalifahan daripada Harun ar-Rasyid. Di sana diterjemahkanlah buku-buku filsafat ya, dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, di sana itu ada Hunain ya, saya lupa, pokoknya ada nama Hunain bin Matta kalau salah. Itu yang menerjemahkan atau penerjemah ahli penerjemah negara pada saat itu. Iya, Mutarjim al-Awwal. Kemudian filsuf yang pertama kita kenal itu ada Al-Kindi ya. Ada Al-Kindi itu yang pertama-tama awal sekali yang punya karya namanya Hayyun bin Yaqzah kalau nggak salah. Yaitu hidup Hayy ibnu Yaqzah, yaitu hidup anak dari kesadaran. Nah, kesadaran itu kan kesadaran berpikir seperti itu. Nah, dari sanalah diterjemahkan. Itu secara de jure-nya. Tapi selanjutnya para filsuf, para pemikir Muslim kemudian lantas berpikir lagi, melakukan analisa lagi bahwa sebenarnya filsafat itu muncul dari semenjak ya lahirnya manusia ini. Bahwa filsafat itu kan berpikir. Jadi secara tidak langsung ketika kita mulai berpikir, mempertanyakan diri kita, dari mana saya, kemudian dari di mana kok tiba-tiba saya ada di sini, itu sudah berpikir filosofis. Nah, itu namanya berpikir filosofis, secara filosofis. Tapi beda dengan ketika sudah belajar filsafat, sudah menjadi satu disiplin keilmuan. Tapi kalau secara filosofis semuanya sudah berpikir filosofis. Kok bisa? Cara tindakan pikirannya sebenarnya sudah berpikir filosofis. Itu sudah menjadi permulaan kita untuk berfilsafat. Ya, kita mempertanyakan sesuatu, ada berita yang tidak sesuai dengan akal kita pertanyakan, itu sudah filosofis sebenarnya. Misalnya kita menemukan berita, ternyata corona itu berasal dari Amerika dan sebagainya. Lantas kita bertanya, kok bisa? Landasannya apa? Kenapa? Itu filsafat. Ciri hal filsafat itu kenapa? Kenapa ada dunia ini? Kenapa ada petir? Itu kan para filsuf-filsuf awal dulu. Kenapa ada petir? Oh, katanya cari jawaban. Oh, katanya dewa lagi marah dan sebagainya. Itu pertanyaan dari kenapa? Ini kira-kira Nabi Adam sebagai manusia pertama berpikir filosofis? Pasti berpikir filosofis. Kita bisa lihat dari contohnya Nabi Adam ketika akan memakan buah khuldi. Kenapa ini tidak boleh dimakan buah khuldi ini? Penasaran juga.
kita mempertimbangkan sesuatu itu udah berpikir filosofis. Mempertimbangkan apa efeknya, kenapa kalau kita makan. Iblis lalu kan dalam satu riwayat mengatakan iblis memang membisikkan, kalau dalam Al-Qur'an ya kalau nggak salah ceritanya dijelaskan bahwa jikalau engkau memakan buah khuldi ini wahai Adam, maka engkau makan maka engkau akan khalidina fiha, akan kekal di situ. Nah, kenapa kita tidak boleh? Karena kalau nggak makan engkau nggak akan kekal. Nah, itu kan pemikir. Iya, dialektika. Jadi ada berbagai macam lah filsafat. Cuma kita ingin menjelaskan sejarahnya. Nah, dari situ muncullah ada Al-Farabi, ya, ada kemudian Ibnu Sina, dan banyak lagi filsuf-filsuf kecil. Ada Ikhwanus Sofa. Nanti ada Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu ada persaudaraan murni, nanti punya karya namanya Rasail Ikhwanus Sofa, yaitu risalah-risalah atau tulisan-tulisan Ikhwanus Sofa, yaitu bagaimana mengaitkan antara agama dengan fisika dan sebagainya. Nanti dijelaskan di sana bagaimana kok bisa orang makan yang haram jadi nggak berkah dan sebagainya. Itu nanti dijelaskan secara filosofis, secara alamiah. Nah, kemudian Ibnu Sina itu mulai menulis banyak karya, ya, ada Asy-Syifa, ada Uyunul, ada ada Uyunul Hikmah kalau nggak salah. Kemudian ada nanti Al-Isyarat atau Tambihat, ada Logi Asy-Syifa, itu aja luar biasa, itu berapa jilid, dan itu karya filsafat berbicara tentang matematika, fisika, biologi, ketuhanan. Nah, bagaimana mungkin Islam menolak filsafat, sedangkan filsafat itu sendirinya isinya itu filsafat Islam. Ya. Dan satu ungkapan, ya, yang pernah saya dengar itu dari Ibnu Hazm kalau nggak salah saya dengar, bahwa la dina liman la aqlalah, bahwa tidak ada agama bagi orang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Al-Mustasfa, kitab usul fikihnya, bahwa orang yang belajar usul fikih atau orang itu tidak bisa dinyatakan sebagai ulama kalau dia belum paham logika. Itu penting filsafat, karena basic dari filsafat itu logika. Dan Al-Quran sendiri kita banyak melihat, banyak membaca, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Bahkan tadabbur dalam di sini berbentuk fiil, bahwa berpikir itu harus selalu fiil mudhari, harus berkesinambungan kita berpikir. Ta'qilun, akal kita tuh harus berkesinambungan kita gunakan, bukan menggunakan akilun. Akil dalam arti isim, tapi dia menggunakan fiil. Fiil itu artinya aktualisasi. Berarti berpikir itu memang harus menjadi aktualisasi kita. Dan kita dalam menentukan hukum kan pertimbangannya kan pertimbangan akal. Ini mudarat apa enggak, manfaat dilihat, dicek secara kimia, biologi, fisika dan sebagainya kan, apakah mudarat apa enggak bagi kesehatan dan sebagainya. Itu kan menggunakan akal dan itu berfilsafat. Gitu. Nah, seperti itu. Di sejarah Islam sebenarnya dulu, akhirnya saya bicara dulu itu karena agak berbeda dengan zaman sekarang. Dulu itu berarti filsafat itu semacam menjadi budaya yang biasa, ya. Apalagi disponsori oleh khalifah istilahnya, ya. Benar. Gitu. Yang sekarang sebagian masyarakat menggadang-gadang kekhilafahan gitu. Seharusnya justru ketika dulu di zaman kekhilafahan ada tradisi filsafat, harusnya tidak anti filsafat. Baik, begini selanjutnya. Tadi histori secara singkat tentunya, ya, yang nanti mungkin di sesi yang lain bisa kita elaborasi lebih dalam lagi tentang sejarah perkembangan filsafat di dunia Islam. Nah, dari sejarah itu sebenarnya secara faktual artinya filsafat itu pernah hidup, pernah didukung oleh khalifah gitu kan, untuk tentunya untuk hidup dan dihidupkan oleh masyarakat muslim. Artinya di dalam Islam itu, di dalam suatu sejarah Islam ada semacam justru filsafat ini harus dihidupkan. Intinya begitu. Nah, saya menangkap dari sejarah itu sekarang jadi challenge atau tantangan bagi kita adalah penerimaan masyarakat terhadap filsafat ini, yang saya kira di zaman sekarang sudah banyak yang antipati terhadap filsafat ini dengan stigma-stigma negatif yang boleh jadi masyarakat sendiri belum mengklarifikasi itu gitu. Mulai dari filsafat itu adalah anti agama, berpikir melampaui hukum-hukum agama, terus kemudian terlalu rasional sehingga meniadakan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah sebaiknya sikap kita terhadap tradisi filsafat itu seperti apa sebagai muslim tentunya, ya. Dan kemudian untuk misalkan memang sikap kita seharusnya menerima, ada pertanyaan berikutnya.
bagaimana caranya kita menghidupkan kembali tradisi itu di dalam masyarakat sekarang? Salah satunya adalah bagi saya pribadi ada kepentingan untuk mengejar, paling minimal ya, mengejar ketertinggalan pemikiran-pemikiran dari dunia barat tentunya begitu. Nah, kira-kira sikap kita seperti apa, dan kalaupun menerima bagaimana cara kita menghidupkannya kembali, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kan Allah memberikan kita akal ya. Akal itu kan untuk berpikir. Jadi bukan untuk disimpan, Anda beragama akal Anda disimpan dalam-dalam gitu kan. Bukan seperti itu. Jadi akal itu memang digunakan untuk berpikir. Nah, jadi Mas Diki mengatakan bahwa bahkan dengan terlalu rasional malah jauh dari Tuhan. Malah sebaliknya. Harusnya rasionalitas itu sebenarnya mengantarkan kita bahwa Tuhan itu ada loh. Nah, dalam filsafat itu kan ada namanya sebab akibat. Kalau dalam filsafat itu ada namanya ilah dan maklul, ya kan? Ada sebab akibat kenapa adanya dunia ini. Berarti adanya Tuhan. Tuhan itu siapa menciptakan dan sebagainya, sehingga muncullah misalnya salah satu teori tasalsul. Seandainya Tuhan tidak ada misalnya Tuhan diciptakan lagi, ada menciptakan, tadi tasalsul. Kayak mata rantai. Kita pernah lihat rantai enggak? Rantai itu ada yang memulainya enggak? Pasti ada yang mulai, walaupun terlihatannya semuanya berkesinambungan. Tapi pasti ada mata rantai yang memulai. Nah, kalau dia seperti itu, bahwa misalnya contohnya Tuhan itu misalnya diciptakan lagi, ya seperti mata rantai tadi. Kita akan memikir ini nggak rasional, nggak mungkin ini nggak ada yang memulai dari rantai, dari mata rantai, pasti ada ujungnya. Itu kan bentuk dari rasionalitas yang mengantarkan kita berpikir, yang mengantarkan kita bahwa Tuhan itu pasti ada. Jadi ya kebalikan, malah kalau kita mengatakan rasionalitas itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya suatu hal yang tidak logis, malah yang tidak logis. Dan menurut saya ya berfilsafat itu juga ya lebih dari itu ya. Berfilsafat itu mengantarkan kita untuk mengenal jati diri kita, memberikan pertimbangan bagi kita untuk melakukan apapun. Jadi kita punya pertimbangan, maksudnya. Jadi kita punya pertimbangan dalam melakukan apapun. Jadi diri kita itu tidak disetir oleh orang lain. Jadi perumpamaan yang saya berikan itu ketika kita belajar filsafat adalah ketika kita mengungkung pemikiran itu adalah ibarat kita berada di satu kebun binatang. Nah, kebun binatang gimana sih? Kesini nggak boleh ya, sehingga dia tidak mengenal dunia, dia tidak tahu apa-apa, sehingga dia menilai sesuatu itu dari apa yang dilihat di kebun binatang itu sendiri. Yang seharusnya liar, jadi jinak, jadi budak jadinya. Karena akalnya nggak bebas gitu, terkungkung. Bisa berubah kalau hanya di kebun binatang. Iya, gitu. Harimau aja kalau di kebun binatang aja jadi nggak jinak, dia nggak mengenal, jadi bukan jadi harimau yang sebenarnya. Jadi berfilsafat itu ketika berpikir bebas dan sebagainya, memang begitu karakter manusia, mencari jati dirinya sendiri. Gitu. Jadi filsafat itu sebenarnya penting sekali di era sekarang itu. Karena kita tahu bahwa kita banyak disetir lah tanpa tidak sadar oleh apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Kita nggak punya jati diri, kita harus seperti orang lain, pengen seperti dia. Produk iklan. Ya, disetir produk iklan. Contohnya biasanya kita nggak pakai pembersih muka ya. Lihat misalnya Ariel pakai pembersih muka, oh pengen kayak itu, pengen putih, ya. Padahal dia sebenarnya udah biasa seperti itu, tapi karena disetir, jadi dia karena tidak menggunakan akalnya. Ya, tidak menggunakan akalnya, sehingga dia begitu cepat untuk digiringnya. Dia sangat cepat sekali digiring. Nah, tapi kalau kita punya filsafat ini, kenapa saya harus ikut dia? Kenapa saya harus pakai pembersih muka? Kenapa saya harus pakai sampo itu? Kenapa saya harus pakai ini? Apa kelebihannya untuk saya? Dan terus menggali dan sebagainya. Nah, penting sekali filsafat pada saat sekarang ini, sehingga filsafat itu kan dalam Al-Quran bisa kita katakan tabayun lah. Tabayun itu klarifikasi. Misalnya kalau dalam logika misalnya ya,
Kalau ada misalnya asap, tandanya apa? Ada apa? Itu filsafat. Kalau adanya berarti dari situ kita mulai, benar nggak ada api nih, kita klarifikasi lagi dari mana apinya dan sebagainya. Nah itu menurut saya. Saya kira dengan pertanyaan terkait penerimaan umat muslim, jawabannya sangat tegas ya, bahwa bukan hanya menerima, seharusnya menghidupkan filsafat itu. Wajib sebagai tadi pengamalan ayat-ayat tentang perintah tafakkur, tadabbur, terus kemudian ta'akilun ya, ta'akul ya, dan terus berpikir itu, sehingga harus dihidupkan kembali. Nah, rekan-rekan semuanya, ini sebagai pembuka saja dialog tentang filsafat ini di program kami. Kami namakan program ini Pojok Filsafat. Pertama karena kita juga diskusi di pojokan suatu ruangan. Yang kedua, karena Pojok Filsafat ini nanti akan menampung juga, boleh jadi, permintaan rekan-rekan membahas tentang apa filsafat ke depannya. Saya kira dari dalam tradisi Islam perlu dihidupkan lagi atau dikembangkan tradisi berpikir filosofis, sehingga kita semua menjadi muhibbul hikmah ya, pecinta-pecinta hikmah, kebijaksanaan, atau pecinta hal-hal yang bersifat filosofis. Sampai ketemu lagi, dan kita cukupkan dulu sebagai pembuka, saya kira sebagai dialog santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.